Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nurhasana dari Prodi D3 Keperawatan NIM 200102028. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang asuhan keperawatan dengan congestive heart failure atau gagal jantung. CHV atau gagal jantung kongestif adalah suatu keadaan di mana fungsi jantung sebagai pompa untuk mengantarkan darah yang kaya oksigen ke tubuh tidak cukup untuk memenuhi keperluan tubuh. CHF dapat mengakibatkan ketidakmampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan kontraktilitas ventrikel, peningkatan preload dan afterload yang menyebabkan penurunan curah jantung. Di dunia, CHF secara umum menjadi penyebab kematian yang tertinggi keempat di negara ekonomi lemah, tertinggi pertama di negara berkembang, tertinggi pertama di negara maju. Penyakit CHF akan menimbulkan komplikasi serius seperti episode tromboemboli, shock kardiogenik, tamponade perikardium, efusi perikardium, dan komplikasi potensial seperti hipoksemia, disritmia, edema paru jika tidak ditangani dengan baik, dan ketidakseimbangan elektrolit, serta dapat menimbulkan komplikasi pada aspek ekonomi yang akan berdampak negatif pada beban ekonomi dan produktivitas bangsa. Dikarenakan pengobatan penyakit tidak menular seringkali memerlukan biaya besar dan memakan waktu lama. Data World Health Organization atau WHO menunjukkan 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskular atau 31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia. Dari seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskular, 7,4 juta atau 42,3% diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau PJK, dan 6,7 juta atau 38,3% disebabkan oleh stroke. Jumlah gagal jantung di Amerika Serikat kira-kira 5,7 juta orang dewasa dan 550.000 kasus baru didiagnosis setiap tahunnya. CHV atau gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh jaringan dan keadaan patofisiologik di mana jantung sebagai pompa tidak mampu memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan. CHV adalah sindrom yang ditandai oleh disfungsi salah satu atau kedua paru dan vena sistemik sehingga asupan oksigen ke jaringan perifer kurang baik pada saat rileks atau selama stresor berlangsung, yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung menjalankan fungsinya. CHV adalah suatu kondisi di mana jantung mengalami kegagalan dalam memompa darah guna mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh akan nutrien dan oksigen secara adekuat. Hal ini mengakibatkan peregangan ruang jantung atau dilatasi guna menampung darah lebih banyak untuk dipompakan ke seluruh tubuh, atau mengakibatkan otot jantung kaku dan menebal. Jantung hanya mampu memompa darah untuk waktu yang melemah tidak mampu memompa dengan kuat. Sebagai akibatnya, ginjal sering merespon dengan menahan air dan garam. Hal ini akan mengakibatkan kandungan cairan dalam beberapa organ tubuh seperti tangan, kaki, paru, atau organ lainnya sehingga tubuh kalian menjadi bengkak. Anatomi dan fisiologi. 1. Lapisan jantung adapun lapisan jantung terdiri dari 3 lapis. A. Perikardium merupakan lapisan terluar, memiliki struktur yang sama dengan perikardium visceral.
B. Miokardium merupakan lapisan tengah yang terdiri atas otot yang berperan dalam menentukan kekuatan kontraksi. C. Endokardium merupakan lapisan terdalam terdiri atas jaringan endotel yang melapisi bagian dalam jantung dan menutupi kantung jantung. 2. Katup jantung berfungsi untuk mempertahankan aliran darah searah melalui bilik jantung. Ada 2 jenis katup, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. A. Katup atrioventrikular memisahkan antara atrium dan ventrikel. Katup ini memungkinkan darah mengalir dan masing-masing atrium ke ventrikel saat diastole ventrikel dan mencegah aliran balik ke atrium saat sistole ventrikel. Katup atrioventrikular ada 2, yaitu katup triscupidalis dan katup biscuspidalis. Katup triscupidalis memiliki 3 buah daun katup yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup biscuspidalis atau katup mitral memiliki 2 buah daun katup dan terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. B. Katup semilunar memisahkan antara arteri pulmonalis dan aorta dari ventrikel. Katup semilunar yang membatasi ventrikel kanan dan arteri pulmonalis disebut katup semilunar pulmonal. Katup yang membatasi ventrikel kiri dan aorta disebut katup semilunar aorta. Adanya katup ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistolis ventrikel dan mencegah aliran balik ke ventrikel sewaktu distol ventrikel. 3. Ruangan jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Fisiologi jantung. 1. Beban awal atau preload. Preload adalah keadaan ketika serat otot ventrikel kiri jantung memanjang atau meregang sampai akhir diastol. Preload adalah jumlah darah yang berada dalam ventrikel pada akhir diastol. B. Volume darah yang berada dalam ventrikel saat diastol ini tergantung pada pengambilan darah dari pembuluh vena dan pengembalian darah dari pembuluh vena ini juga tergantung pada jumlah darah yang beredar serta tonus otot. C. Isi ventrikel ini menyebabkan peregangan pada serabut miokardium. 2. Daya kontraksi. A. Kekuatan kontraksi otot jantung sangat berpengaruh terhadap corak jantung. Makin kuat kontraksi otot jantung dan tekanan ventrikel. 3. Beban akhir. A. Afterload adalah jumlah tegangan yang harus dikeluarkan ventrikel selama kontraksi untuk mengeluarkan darah dari ventrikel melalui katup semilunar aorta. B. Hal ini terutama ditentukan oleh tahanan pembuluh darah perifer dan ukuran pembuluh darah. Meningkatnya tahanan perifer misalnya akibat hipertensi atau vasokonstriksi akan menyebabkan beban akhir. C. Kondisi yang menyebabkan beban akhir meningkat akan mengakibatkan penurunan isi sekuncup. Etiologi. Gagal jantung kongestif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: A. Kelainan otot jantung terjadi. Kelainan otot jantung akan menyebabkan penurunan kontraktilitas jantung. Adapun kondisi yang dapat menjadi penyebab kelainan fungsi pada otot jantung antara lain aterosklerosis koroner, hipertensi arterial, dan penyakit otot degeneratif atau peradangan. B. Aterosklerosis koroner mengakibatkan disfungsi miokardium karena aliran darah ke otot jantung terganggu sehingga terjadi hipoksia dan asidosis dan menimbulkan infark miokardium. C. Hipertensi sistemik atau pulmonal meningkatkan beban kerja jantung yang selanjutnya mengakibatkan hipertrofi otot jantung. Patofisiologi.
kekuatan jantung untuk merespons stres tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Jantung akan gagal melakukan tugasnya sebagai organ pemompa, sehingga terjadi yang namanya gagal jantung. Pada tingkat awal, disfungsi komponen pompa dapat mengakibatkan kegagalan jika cadangan jantung normal mengalami payah dan kegagalan respon fisiologi tertentu pada penurunan curah jantung. Semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan berfungsi organ vital normal. Sebagai respon terhadap gagal jantung, ada 3 mekanisme respon primer, yaitu meningkatnya aktivitas adrenergik simpatis, meningkatnya beban awal akibat aktivitas neurohormon, dan hipertrofi ventrikel. Ketiga respon ini mencerminkan usaha untuk mempertahankan curah jantung. Mekanisme ini mungkin memadai untuk mempertahankan curah jantung pada tingkat normal atau hampir normal pada gagal jantung dini pada keadaan normal. Manifestasi klinis. Menurut Wijaya, manifestasi klinis CHV yaitu 1. Gagal jantung kiri, sesak napas atau dyspneu akibat penimbunan cairan dalam alveoli yang mengganggu pertukaran gas. B. Batuk berhubungan dengan gagal ventrikel kiri, tersering adalah batuk basah. C. Mudah lelah akibat curah jantung yang kurang sehingga darah tidak sampai ke jaringan dan organ. 2. Gagal jantung kanan. A. Edema biasa pada kaki dan tumit dan secara bertahap bertambah ke atas tungkai dan paha. B. Hepatomegali dan nyeri pada kuadran kanan akibat pembesaran vena di hepar. Jika tekanan dalam pembuluhan portal meningkat, dapat menyebabkan asitas C, anoreksia, dan mual akibat pembesaran vena dan stasis vena di dalam rongga abdomen. Klasifikasi fungsional gagal jantung menurut New York Heart Association sebagai berikut. Kelas 1. Tidak ada batasan aktivitas fisik yang biasa tidak menyebabkan dyspnea napas, palpitasi, atau keletihan berlebihan. Kelas 2. Gangguan aktivitas ringan, merasa nyaman ketika beristirahat, tetapi aktivitas biasa menimbulkan keletihan dan palpitasi. Kelas 3. Keterbatasan aktivitas fisik yang nyata, merasa nyaman ketika beristirahat, tetapi aktivitas yang kurang dari biasa dapat menimbulkan gejala. Kelas 4. Tidak dapat melakukan aktivitas fisik apapun tanpa merasa tidak nyaman. Gejala gagal jantung kongestif ditemukan bahkan pada saat istirahat, dan ketidaknyamanan semakin bertambah ketika melakukan aktivitas fisik apapun. Pemeriksaan penunjang pada pasien gagal jantung kongestif. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan antara lain: A. EKG, hipertrofi atrial atau ventrikular, penyimpanan aksis, iskemia, distritmia, takikardi, fibrilasi atrial. B. Uji stres merupakan pemeriksaan non-invasif yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan iskemia atau infark yang terjadi sebelumnya. C. Ekokardiografi. Ekokardiografi model M atau berguna untuk mengevaluasi volume balik dan kelainan regional. Model M paling sering dipakai dan ditayangkan bersama EKG. D. Kateterisasi jantung. Tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri, dan stenosis katup atau insufisiensi. Penata laksanaan gagal jantung dibagi, yaitu A. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi antara lain perubahan gaya hidup, terabaring, pendidikan kesehatan mengenai penyakit, prognosis, obat-obatan, serta pencegahan kekambuhan dan kontrol faktor risiko. B. Terapi farmakologi. Terapi yang dapat diberikan antara lain golongan diuretik, angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI, beta blocker,
atau ARB, glikosida jantung, vasodilator, agonis beta, serta piridin. Desain penelitian. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang mengeksplorasi suatu masalah asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gagal jantung kongestif atau CAV. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan asuhan keperawatan dengan kasus yang akan diteliti secara rinci dan mendalam. Adapun kriteria subjek penelitian yang akan dipilih antara lain: 1. Kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik atau persyaratan umum yang diharapkan penelitian untuk bisa memenuhi subjek penelitiannya. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah A. Subjek terdiri dari satu pasien yang dirawat inap dengan gagal jantung. B. Pasien berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. C. Pasien kooperatif. D. Keluarga pasien bersedia dan menyetujui untuk menjadi partisipan selama penelitian studi kasus berlangsung. 2. Kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah suatu karakteristik dan polusi yang dapat menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi namun tidak dapat disertakan menjadi subjek penelitian. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah A. Pasien gagal jantung kongestif tidak tersedia dilakukan asuhan keperawatan. B. Klien yang dirawat di ruang ICU. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 1. Gagal jantung kongestif merupakan kongestif sirkulasi akibat disfungsi miokardium. Tempat kongestif bergantung pada ventrikel yang terlibat. Disfungsi ventrikel kiri atau gagal jantung kiri menimbulkan kongestif pada vena pulmonalis, sedangkan disfungsi ventrikel kanan atau gagal jantung kanan mengakibatkan kongestif vena sistemik. Pada kasus ini, untuk menentukan penyakit gagal jantung adalah berdasarkan rekam medis klien yang telah didiagnosa oleh dokter asuhan keperawatan pada pasien gagal jantung. Suatu asuhan keperawatan yang komprehensif di mana proses kegiatan praktik keperawatan yang diberikan secara langsung pada pasien gagal jantung dalam tata pelayanan kesehatan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan dengan menggunakan SDKI, intervensi menggunakan SIKI dan SLKI, implementasi dan evaluasi untuk mengatasi masalah pada pasien dengan gagal jantung. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di rumah sakit pada pasien yang mengalami gagal jantung. Waktu penelitian dilakukan pada pasien. Prosedur penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut. 1. Mahasiswa melakukan penyusunan usulan penelitian dengan menggunakan studi kasus. 2. Mahasiswa melakukan ujian proposal. Setelah proposal disetujui oleh penguji, maka penelitian akan dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data. Metode pengumpulan data. 1. Teknik pengumpulan data. Pada subbab ini dijelaskan terkait metode pengumpulan data yang digunakan. A. Wawancara. B. Observasi dan pemeriksaan fisik. C. Studi dokumentasi. 2. Instrumen pengumpulan data. Alat atau instrumen pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan medikal beda sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Keabsahan data yang dilakukan penelitian dimaksud untuk membuktikan kualitas data atau informasi yang diperoleh mahasiswa dengan melakukan pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan sehingga menghasilkan data yang akurat.
Selain ini, keabsahan dilakukan dengan waktu pengamatan atau tindakan minimal 3 hari. Sumber informasi tambah dari 3 sumber data utama yaitu klien, perawat, dan keluarga klien yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Analisis data dilakukan sejak penelitian di lapangan, sewaktu pengumpulan data, sampai semua data berkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengemukakan fakta selanjutnya membandingkan dengan teori yang ada dan selanjutnya dituangkan dalam opini pembahasan. Teknik analisis yang digunakan dengan cara menarasikan jawaban-jawaban yang diperoleh dari hasil interpretasikan dan dibandingkan dengan teori yang ada sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam intervensi disebut urutan dalam analisis data, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Mereduksi data, 3. Penyajian data, 4. Kesimpulan.